Alhamdulillahirobbilalamin gitu. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan risalahnya kepada kita. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. of Engineer Hadiah Warman SSI MSc selaku penanggung jawab program Project Based Learning, dan yang saya hormati Bapak Ade Ismail SPD selaku Kepala Sekolah SMPIT Al-Qudwah, juga kepada Bu Ani Sumili SPD selaku pembimbing saya, dan kepada Dewan Guru yang lain yang tidak boleh saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Torek Misal, tempat tanggal lahir Jakarta, Maret 2008. Hobi saya berenang dan memasak. Cita-cita saya menjadi seorang chef. Lewat pendidikan saya yang pertama dari TK Ibnu Sina, SD dari MI Nurul Islam, SMPIT yang saat ini saya sedang duduki yaitu di SMPIT Al-Qudwah. Judul materi yang saya akan sampaikan pada siang hari ini adalah dampak sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan. Bab 1 saya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang. Manusia sekarang kurang dengan kesadaran sendiri. Banyak masyarakat yang membuang sampah dengan mudahnya karena tidak tahu betapa bahayanya sampah yang dibuang, sehingga membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan di sekitar. Seperti halnya aktivitas yang kita lakukan seperti mandi, mencuci, dan beberapa aktivitas yang lain yang kita anggap sepele, namun menghasilkan buangan yang ternyata dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan, khususnya lingkungan laut. Pada tahun 2020, berdasarkan data Kementerian Kehidupan dan Kehutanan atau sering disingkat KLHK, 37,3% sampah Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Direktur Pengolahan Sampah KLHK Nofrizal Tahan mengatakan pemerintah telah melakukan 30% pengurangan sampah dan 30% penanganan sampah pada tahun 2025. Limbah rumah tangga memiliki berbagai dampak seperti pencemaran air akibat limbah yang dibuang ke sungai. Pembakaran sampah rumah tangga di perkarangan juga dapat merusak lapisan ozon. Dalam penelitian saya ini saya juga memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana bisa banyaknya pencemaran di sekitar rumah diakibatkan oleh sampah. Bagaimana cara mengurangi sampah di lingkungan rumah. Tujuan penelitian: terkurangnya limbah sampah dan hilangnya kebiasaan bakar sampah di sekitar rumah yang seringkali mengganggu masyarakat. Metode penelitian yang saya gunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Bab 2, tinjauan pustaka, hasil, dan pembahasan. Tinjauan pustaka. Sampah atau limbah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga yang tidak termasuk tinjak dan sampah spesifik. Dampak limbah rumah tangga dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas udara, maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan bagi orang lain. Rata-rata sampah rumah tangga sampah plastik karena banyak barang terbuat dari plastik seperti deterjen atau
Yang lainnya, plastik adalah suatu jenis dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita makan, minum dari botol, membuang barang, membungkus sesuatu, mungkin tak sedikit dari kita yang menggunakan plastik. Namun tanpa kita sadari, sesungguhnya kita turut andil dalam menambah jumlah sampah plastik yang semakin membunuh dan sulit untuk terurai. Ini, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, produksi sampah plastik Indonesia menduduki peringkat kedua sampah domestik, yaitu 5,4 juta ton per tahun. Cara mengurangi sampah rumah tangga agar tidak berbahaya bagi lingkungan sebagai berikut: hindari plastik. 2. Membeli produk yang kemasannya minimal. 3. Buatlah kompos dari limbah dapur. 4. Lakukan transaksi secara elektronik. 5. Pertimbangkan membuat sabun dan deterjen sendiri. 6. Gunakan kembali plastik bekas. Organik dan anorganik lingkungan sekitar. Sampah tidak hanya merusak kesehatan lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya yang dapat melalui udara, air, tanah, maupun kontak dengan organisme lain yang dapat menimbulkan penyakit. Dosen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Anita Dewi Mulyaningrum, SKM, MKes, MKES, mengatakan sampah dapat dikelompokkan 3 jenis, ada organik, anorganik, serta bahan berbahaya dan berat. Dampak organik. Sampah organik yang tidak terkelola selain menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu estetika, juga menjadi media perkembang biak vektor dan hewan pengerat. Dampak anorganik. Kita mungkin sering melihat sungai penuh dengan sampah plastik sehingga menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Sampah plastik tersebut termasuk sampah organik yang cukup meresahkan karena memberikan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Sampah plastik tersebut bahkan banyak mencemari laut. Dalam sebuah data disebutkan bahwa ada sekitar 12,7 juta ton sampah plastik di lautan setiap tahunnya. Tiongkok adalah negara yang paling banyak menyumbang sampah plastik di lautan. Dampak sampah rumah tangga terhadap perairan. Saat sampah rumah tangga masuk, penumpukan sampah plastik di laut dapat menyebabkan berbagai dampak yang serius sekaligus berkepanjangan, seperti merusak ekosistem laut dan mengganggu rantai makanan. Biodata laut. Meningkatnya pencemaran dapat merusak ikan dan lainnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Seiring perkembangan pembangunan kota, populasi penduduk, serta industri, sudah dapat dipastikan perubahan jumlah plastik di Indonesia akan meningkatkan dominasi sampah plastik, juga sesuai dengan pernyataan NOAA 2016 yang menjelaskan bahwa sampah plastik merupakan jenis paling umum dan banyak dijumpai serta yang paling beresiko memberikan dampak terhadap organisme laut. Sedangkan menurut Stevenson 2015, dampak sampah plastik dapat terakumulasi dan menyebar ke wilayah lain, sifat toksik, bioavailability, dan memberikan dampak melalui rantai makanan, berdampak terhadap habitat dan kehidupan dasar laut, dan berdampak terhadap ekonomi negara. Dampak pembakaran di sekitar rumah. Pembakaran dapat menghasilkan asap, dapat mengganggu warga sekitar yang terkena asap, atau orang yang mondar-mandir lalu lalang gitu, kayak orang gabut di lewat gitu. Pembakaran sampah plastik akan menghasilkan gas, dan dampak pembakaran sampah di sekitar rumah dapat merusak lapisan ozon. Pembakaran sampah plastik akan menghasilkan gas karbon dioksida yang terus bertambah banyak, bisa membuat lapisan ozon menipis. Hasil dan pembahasan. Banyak orang yang tanpa sadar membuang limbah yang tanpa ia sadari juga dampaknya bisa terkena ke lingkungan sekitar yang dapat merugikan warga sekitar. Banyak juga orang yang menggunakan sampah plastik sekali pakai yang dapat mempercepat penimbunan sampah. Bab 3. Bab 3 terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Sampah yang kita hasilkan dan kita anggap remeh karena hanya sedikit mungkin bisa berpengaruh pada orang lain. Tanpa kita sadari juga mungkin sampah itu bisa merusak lingkungan sekitar kita yang mungkin dampaknya akan terkena
terkena ke kita juga. Untuk orang lain, bentuk kesadaran menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk saya sendiri, tetap jaga kelestarian di sekitar pemukiman agar terjaga dari sampah yang merusak lingkungan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah telah Islam kebersihan dan akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.